Assalamualaikum, hari ini kita akan gerebek rumahnya Dr. Boyke. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better men. Yeah. Keren banget guys, ini dari luar, ini bentuk rumahnya aja unik banget. Permisi dok. Halo, apa kabar? Baik dok, Aduh, apa kabar? Terima kasih lo udah kesini. Keren loh. Gimana? Apa kabar dok? Kamu tuh lihat tuh disambut dengan segitu banyak melati sampai penuh banget kamu bener-bener. Enak banget loh nih rumahnya. Baru masuk aja udah ditawarin dengan nuansa kayak di villa-villa pegunungan. Ya, alhamdulillah. Coba mau lihat kesini boleh Iya dok? boleh. Kita duduk-duduk di sini ngopi ini biasanya nih. Dan ini pohon yang sangat spesial karena saya dapatnya juga dalam tanda kutip dapat nyolong. Dari waktu pohon Buddha itu kan nggak boleh keluar dari Thailand. Jadi saya ngambilnya waktu itu kan dijaga pakai listrik segala dan diperiksa orang-orang mau masuk ke situ. Tapi saya nyuruh orang anak kecil suruh ambil yang namanya buahnya yang jatuh di bawah. Akhirnya bisa diambil, saya kasih $10. Jadi buah itu dibawa ditanam di sini. Udah jadi begini. Sekarang udah jadi begini karena ini pas penanaman batu pertamanya pakai pohon ini. Nah, ini juga keren ya. Ini yin and yang. yang. Jadi ini Buddha. Ini yin and yang, Konghucu, ada filosofi. Jadi saya raih artinya tuh semua agama di mata saya itu sama indahnya, sama baiknya. Dan ini nomor satu yang paling tinggi dulu pohon kurma. Wah. Pohon ini kayak di rumahku nih ada pohon kurma. Iya. Dan ini pohon yang Kristen kan pohon Natal. Pohon cemara. Ini pohon jadi Natal. Semua ya kita raih semuanya lah. Di pohon kurma. Bineka Tunggal Ika lah ya. Ini lucu banget guys. Jadi ini konsepnya ini siapa sih dok? Tahu nggak kamu? Konsep ini tuh nggak bisa orang mau diterapin. Saya kan jadi sempet waktu itu ke Singapura, lihat waktu itu baru dibuka tuh baru-baru yang namanya SeaWorld. Ada namanya Keong. Nah dari situlah saya terinspirasi. Tapi beberapa arsitek nggak bisa mewujudkannya. Akhirnya yang bisa tuh arsitek dari Bali yang mengerti, yang suka bikin-bikin rumah-rumah bergantung-gantung nempel di bukit yang kayak begitu. Makanya ini dinamai rumah Keong. Rumah Keong. Katanya rumah ini tuh hadiah pernikahan ya? Ya, hadiah pernikahan yang ke-25 kawin perak dengan istri. Jadi makanya harganya dulu masih murah. Masih 800.000 ya semeter. Wah, sekarang udah berapa? Ya udah berapa dan jumlah rumahnya juga artinya tuh dulu juga pembangunan rumahnya meskipun ini semua kayak marmernya kan dari Lampung dan satu kan seneng kalau kena sinar matahari atau ini tuh berpendar. Ini kan marmernya dari gunung di Lampung. Untuk kebangunnya aja kalau nggak salah cuma habis 600-an. Jadi 1,2 tambah isi dalamnya sekitar 200, nggak sampai 1,5. Bangun ini? Iya. Sekarang tapi bayangin 15 guys. tahun yang lalu. Sekarang bayangin tanahnya. Tapi itu pun 1,5. Saya membangunnya 1 tahun lebih. Pertama susah nempelin ininya. Yang kedua ya memang uangnya juga ada di hasil praktek kan. Ada uang, sewa ininya lagi, tambah lagi. Udah pernah ada yang nawar rumah dokter ini? Pernah ada, cuman saya nggak kasih lah ini. Bahkan saya sudah bikin wasiat kalau rumah ini kalau bisa jangan dijual. Semua rumah saya yang lain boleh kecuali ini dan klinik Pasuruan. Karena buat saya rumah ini itu selain hadiah perkawinan, semua kegiatan tahun baruan, lebaran, siraman, lamaran, semua 7 bulanan, ulang tahun ayah, dulu almarhum ibu, semuanya di sini. Keren. Coba kita penasaran lihat rumahnya Dr. Boyke.
ini saya taruh lukisan ini ruang tamu ya, Dok? Ya, ruang tamunya kan kecil. Karena tapi saya taruh lukisan yang bagus, lukisan Hendra Gunawan. Lukisan ini menggambarkan lihat ibu, ayah sama anak-anak. Jadi kita tuh memang ini dibuat santai ini gitu loh. Se-family ini. Se-family. Jadi ini memang rumah family gitu loh. Wah, keren. Nah, ini Penari-penari. berarti ruang makannya ya? Ruang makannya juga Lucu kecil, ya? begini, kayak belimbing saya dibuat gitu Jadi loh. kursinya juga kayak kerang ya? Dokter sekarang punya anak berapa? 3, udah nikah semua. Berarti ini salah satu hasil kerja keras. Ya, kerja dokter. keras. Passion saya terutama khususnya untuk yang remaja-remaja yang jangan sampai seks bebas, jangan sampai kena kanker mulut rahim, jangan kena HIV/AIDS, ya. Itu ada cara-caranya? Ada cara, maksudnya mereka dibilang hal-hal seperti itu untuk menjauhi perzinahan. Ya kerja saya memang mungkin saya terlalu kuno kali ya sebagai bapak yang udah generasinya generasi baby boomers, tapi saya tetap pertahankan itu semua gitu. Bahwa menikah tuh kamu harus dalam keadaan gadis, perawan, yang laki-laki harus perjaka. Itu memang menjadi ininya saya. Tapi saya baru baca berita ya waktu OTW kesini aja, anak umur 10 tahun dong. Itu perempuan udah begituan. Iya. Dan bahkan dia candu katanya. Iya, 14 sampai 21 tahun itu hasil penelitian kita di klinik Pasutri ya di Tebet itu sekitar 52% sampai 56%. Lebih dari separuhnya. 56% dari 14 tahun sampai 21 tahun pernah melakukan hubungan seksual. Makanya kerjanya sekarang saya sebagai sex educator ini benar-benar masuk harus ke segala macam. Dan kalau Anda tahu, Atta, angka kanker mulut rahim di Indonesia ini laju pertumbuhannya sangat tinggi. HIV/AIDS-nya pun sudah mau mengalahkan Thailand. Itu gara-gara hubungan bebas. Bebas. Makanya tetap biarpun saya sering dikatakan, alah burung-burung kita, vagina-vagina, miswi-miswi kita kok masih tetap aja dokter Boyke ngurusin. Ya, saya memang harus ngurusin itu. Cara paling gampang supaya kita tidak tertular HIV/AIDS seperti apa? Satu, pacar yang paling gampang adalah kan kita pacaran itu ada 4 tingkat ya. KNPI. K-nya kissing. Sudah kissing, necking. Necking itu ciuman di leher yang bikin-bikin kayak cupang-cupang gitu tuh, ya. Oh, siapa tuh yang lu ketawanya kenceng bener. Kemudian petting. Petting. Nah, udah sampai sini aja. Kalaupun kamu sampai harus pacar kamu mau petting itu udah artinya open. Ya, bagian atas sudah open, cuman pakai celana dalam aja. Kemudian baru terakhir intercourse. Adik-adik ini lagi diingetin sama dokter Boyke Ya. yang pengalaman udah banyak. Jangan ya dek ya, nggak boleh ya pacaran yang macam-macam begitu kan? Ya betul kan? Oke, Ya. kita langsung ke ruangan selanjutnya. Iya. Nah ini, anak saya 3, jadi kita bikin 3 kamar. Yang perempuan-perempuan di bawah. Aku cewek 2 juga, dokter cewek 2 juga. Jadi aku juga waktu dulu kan ya sebagai seorang seksual rada-rada pengen juga lah punya anak Cowok. laki. Karena suka dulu, oh seksual nggak bisa punya anak cowok kan ngomongnya kan biasa lah. Saya itu sampai program untuk anak cowok sampai sariawan. Hah? Sampai Sariawan karena kan makannya kurang serat ya? harus Daging. banyak makan daging terus nggak boleh Daging, sayur. ayam, Iya, iya, nggak boleh sayur. Sementara istri saya nggak suka sayur. Istri saya pernah bilang loh, Pak kalau anak yang ketiga kita cewek lagi gimana? Ya sudah syukuri aja lah. Nah pada waktu itu kan karena dia pernah sesar. Yang ketiga kan harus di luka operasinya di USG dong. Pas di USG ketahuan jenis kelaminnya laki. Dia bawa mobil sendiri pulang minta diseksio dan bener laki. Okay. Berarti tinggal makannya ya? Makannya 3 kors bulan. daging, 3 bulan saya makan nggak daging. boleh makan sayur sama sekali? Boleh sedikit, buah boleh. Buah Sayur, juga? boleh. Dikit tapi ya nanti istrimu itu dapat proteinnya dari mana? Makanya tunggu dulu anak yang besar. Nanti dia kan harus makan sayur-sayur. Dia. Nah, nah proteinnya dapatnya dari ini aja, dari telur. Dari telur? Telur susu masih boleh. Oke. Tapi ingat ya, Atta, keberhasilannya 80%. Jangan nanti nyalahin, gue udah pakai ikutin dokter begini. Makanya saya selalu kepada pasien juga begini. Bu, 20% masih milik Allah ya. Jadi harus terima, iya dokter pokoknya saya usaha. Ya tapi kan 80% 4/1 kan masih lumayan lah. Ya kan daripada tapi sama kalau bayi sekali. tabung, Dok? Kalau bayi tabung bisa. Dipilih, lebih pasti. 90%, ya? Lebih pasti 90%. Dokter,
ada target pensiun nggak dari? Dokter itu pensiun kalau dia sudah tidak mampu lagi. Jadi gini, kata 25 tahun pertama, saya memang targetnya salah satunya adalah melengkapi semua, cari uang untuk pendidikan anak dan sebagainya. Jadi itu sampai 55. Setelah 55, saya adalah passion saya. Saya hanya 25 tahun yang sisanya, kalau Allah masih memberikan sampai 80 ya, saya betul-betul praktek cuma di satu tempat. Sisanya jalan-jalan sama cucu, jalan-jalan keluar, ini aja. Jadi 25 tahun. Jadi kalau dulu yang utamanya adalah kerja, rekreasinya adalah nomor 2, sekarang lebih banyak rekreasinya, kerjanya adalah nomor 2. Pernah nggak ada orang curhat, dia itu pelaku KDRT? Ada. Menurut dokter, apa sih faktor KDRT ini? Karena kan KDRT ini lagi ramai. Gini, ya betul. Baru-baru ini ada selebgram. Kemarin saya dapat video dari, banyak lah. Ini lagi gila-gilaan nih di mana-mana beritanya KDRT. Keluarga yang asal-asal usulnya tidak terlalu harmonis, ya. Dulunya dia sering dipukul oleh orang tuanya, ya. Kemudian dibully oleh teman-temannya ketika masih kecil, ya. Kemudian menjadi anak yang minder. Itu menjadi salah satu faktor. Kalau ada yang tidak harmonis juga, mungkin orang tuanya selingkuh dan sebagainya. Kemudian dia melihat juga orang tuanya dipukul, ibunya dipukul oleh bapaknya. Itu bisa jadi faktor juga. Jadi faktor juga. Saya selalu mengatakan bahwa para istri juga, bukannya kita ini ya, harus punya usaha, kayak mau usaha dari rumah, kayak mau usaha, misalnya dia mau dia jadi penyanyi, kayak mau dia jadi usaha MLM, kayak mau dia usaha yang kecil-kecil online, supaya suami juga lebih menghormati dia gitu. Kalau sampai pun dia di KDRT, dia bisa mengatakan, gua nggak apa-apa cerai juga, gua masih punya usahaku. Nah, kebanyakan orang tidak mudah dipukul, udah di apa, nggak mau cerai juga salah satunya adalah, Dok, kalau saya sampai cerai bagaimana nasib anak-anak saya? Oleh karena itulah mereka di KDRT pun nggak mau ngelapor. Jadi udah dipukul lagi, dia tetap dia. Yang namanya perempuan itu harus speak up gitu loh. Harus berani speak up. Harus berani speak up. Karena sekarang itu orang malah bilangnya gini, kalau dia speak up katanya takut ngumbar aib suami. Itu kan sok-sok apa ya? Gak bisa dong. Namanya posisi. Karena ini kriminal ya? Ya kriminal. Kalau kriminal itu bukan aib ya? Bukan aib. Kalau kriminal itu kan dia tersiksa. Dan kalau KDRT itu bisa ada yang sampai mati loh. Nah, dia harus dalam itu bukan aib, bukan aib, tapi dia melindungi diri. Bener. Dan itu edukasi buat pelajaran buat orang lain. Apalagi kalau sampai mukul anak di depan istrinya, sampai anaknya juga ikut dipukul, itu sih udah gila lagi. Apalagi anak sendiri diperkosa. Makanya. Kan ada kemarin yang laporan ke podcastku. Anaknya umur 4 tahun, 5 tahun diperkosa bapaknya. Itu namanya pedofilia. Tapi kalau menurut dokter yang aib dalam rumah tangga itu apa? Aib dalam rumah tangga itu yang nggak boleh kita sebarin. Yang nggak boleh kita sebarin aib di dalam rumah tangga itu adalah misalnya ya, kecuali ke dokter ya. Ke dokter. Misalnya dia tidak perkasa, itu kan tuh aib, diceritain di arisan. Aduh laki gue parah, baru nempel udah trot atau apa gitu kan, sedih kan, itu kan nggak boleh. Nggak boleh. Datangnya ke dokter. Kenceng banget ketawa kamu, Bung. Nabila juga kenceng banget. Dan KDRT itu biasanya makin lama makin tinggi, makin lama makin intensnya tuh makin jadi misalnya tinggi. Pertama ngelempar, cuma dipukul. Pertama nampar. Kadang-kadang mula-mula cuma mulut apa gitu-gitu, diam aja dia. Nanti setelah itu dia pukul, nggak ngelawan juga, nggak ini, makin terus, jeduk-jedukin akhirnya. Itu intensitasnya makin tinggi. Jadi makanya kalau dari step pertama aja udah gitu langsung diingetin atau gimana dok baiknya? Udah dia speak up, dia sebaiknya ke dokter atau dia pertolongan ke psikolog. Ya. Makanya kan Rasulullah selalu mengatakan, kalau engkau memilih pasangan laki-laki atau perempuan, sebenarnya itu lebih kepada arah perempuan ya. Pilihlah yang pertama karena satu kekayaannya, kedua karena nasab itu keturunannya, ya. Kemudian yang ketiga itu ada yang dikatakan karena kecantikan, kegantengannya. Keempat karena agamanya. Tapi kalau kamu ingin beruntung, pilihlah yang nomor 4. Karena agama. Ini ya istrinya. Iya. Di sini dokter masih muda banget nih. Ya masih muda. Dia waktu itu 2016, bayangkan aja, itu berarti 8 tahun yang lalu. Belum ada ubannya pas ini. Belum ada. Sekarang udah mulai beruban, sudah mulai berambutnya rontok dan sebagainya, sudahlah. Menua itu pasti. Bener. Tapi bahagia itu pilihan.
menua itu pasti, bahagia itu pilihan. Makanya hidup kita mesti senang, mesti bahagia ngapain? Ngapain? Tua boleh, tapi bahagia itu, sehat itu pilihan. Tapi asik sini rumahnya, Dok. Nah, ini paling enak. Bangun tidur, ngelihat Ya, pemandangan. dulu apalagi sebelum ada bangunan ini, rumah di langsung depan. gunung ya? Langsung gunung pancar dan langsung sinar mataharinya. Wah, enak banget, Gitu guys. Tapi dokter setiap kan selalu tamunya itu tentang rumah tangga gitu. Kalau tadi kita udah bahas KDRT. KDRT, seks di usia tua. Usia tua. Nah, ini kalau kenapa banyak bapak atau kakek, bahkan dia udah tua, tapi malah menggagahi cucunya Ya. gitu. Itu kenapa bisa? Satu, ya, orang kalau sudah dimasuki iblis, ya, iblis kan sudah janji kepada Tuhan, dia bilang, saya akan menggoda manusia semampu-mampunya. Dan kalau iblis itu kan bisa masuk, kita nggak bisa ngelihat dia, tapi dia bisa ngelihat kita. Oke. Makanya kalau kita, ya artinya kita tidak beriman ya, artinya banyak itu, iblis itu mudah sekali masuk. Dan ketika iblis masuk, namanya anak itu kelihatannya seperti perempuan yang dia mauin. Nah itu pedofili, itu sudah penyimpangan. Dan yang kedua adalah seringkali si kakek itu kenapa begitu, istrinya memasuki usia menopause tidak mau melayani. Otaknya berpikir, nggak ada akar rotan pun berguna. Udah pertama, tapi dia udah pasti ada penyimpangan. Kita sebutnya namanya adalah pedofilia, yaitu menggauli cucu ataupun pedofilia plus incest ya, karena ada hubungan darah. Pedofilia plus incest itu juga iniannya banyak banget. Dan itu ada juga yang nggak bisa, mereka itu tidak akan berkonsultasi seperti itu, tetapi korban-korbannya banyak. Oke. Yang namanya KDRT, yang namanya gangguan-gangguan seksual itu, korban itu traumanya seumur hidupnya. Seumur hidup. Makanya kalau orang itu sampai dihukum cuma beberapa tahun tuh, sebenarnya nggak akan membantu. Karena kan kalau dilihat ya, karena kan perempuan bakal ada menopause itu kan. Ya. Nah laki-laki ini nggak ada menopause ya? Ada andropause. Ada andropause. Tapi yang selalu disalahkan adalah perempuan. Yang disuruh ke saya juga semuanya perempuan. Dok, kata suami saya udah nggak enak begini-begini. Tanya suami kamu masih keras nggak? Saya bilang, ya udah kurang juga dok, udah mulai cepet. Nah kamu lawan dong. Ini keren banget guys, rumahnya ini kita kayak lagi di basement mall gitu guys. Di basement mall, ini tuh sebenarnya bukan, jadi dia inilah keongnya. Wah. Nah kan dari sini kelihatan tuh Gunung Pancar kan. Keren banget guys. Rumah ada begininya guys. Nah dia kan Gunung Pancarnya keren banget ya. Iya, matahari tuh kalau keluar dari situ bagus banget. Dan kebetulan juga rumahnya ini kan kembar dia bikin nih, yang tetangga depan itu. Tapi dia masih menyisakan ruang untuk bisa saya melihat matahari. Itu yang keren. Bersyukur ya. Bersyukur. Sekarang tips sukses. Sebagai dokter nih, sekarang salah satu yang dilihat orang. Ya. Terus sukses juga di bidang dokter. Ikuti passion kamu. Ikuti passion. Sama satu, jangan pernah menyerah. Terima kasih Dokter Boyke. Sama-sama Atta, kamu juga Sharingnya. sama-sama Thank you. sukses selalu ya. Ya. Aku tuh seneng sama orang-orang muda yang udah sukses seperti Amin. ini. Ya, Terima mudah-mudahan. kasih. Salam buat istri. Terima kasih, Salam buat dokter. anak-anak juga. Terima kasih. Sama mama Mimi mertua Kak Mimi ya, Krisdayanti, dua-duanya. Ini Bunda Santi, Bunda semua. Santi, ya. Pokoknya sukses buat Dokter Boyke, sehat terus, salam keluarga, salam anak-anak semua. Sama-sama. Sukses Sampai juga. jumpa lagi. Sampai Assalamualaikum.